Diversifikasi itu kalau di tekstil misalnya di tempat kita itu adalah banyak ragam produk. Banyak ragam produk tadi. Ya. Lalu ini mau meragamkan apa lagi setelah benang dan sebagainya sampai garment tadi apa? Ya ini kita juga terus research juga untuk pakaian-pakaian yang dipakai terutama untuk safety ya. Itu banyak misalnya untuk anti api. Itu ada riset baru lagi kita yang harus ngikuti. Lalu ada fiber atau bahan yang kuat sekali, yang kekuatan tariknya yang lebih, kita juga riset. Jadi itu untuk kebutuhan safety sama militer biasanya. Iya. Misalkan untuk demo itu ya, polisi. Betul. Butuh apapun huru hara itu. Lalu kita juga research untuk ransel yang bisa ngapung. Jadi kita yang untuk kebutuhan angkatan darat, kita sudah mensuplai untuk ransel apung yang baru. Ya, jadi ransel itu diisi barang apa aja untuk pelampung bisa. Jadi prajurit pun tidak perlu keberatan untuk ngangkat itu. Ya, atau tidak perlu ponco. Dulu kan ada namanya renang ponco. Nah, itu nggak perlu intinya. Jadi kita mencari bagaimana untuk kepentingan itu user. Sudah kirim Pak semua. Besok saya usul Mas. Iya. Jadi setelah mengapung ada ransel yang bisa terbang Mas. Saya nggak perlu helikopter gitu. Cak sejuk. Hebat itu nanti. Iya. Ya sesuatu yang inovatif. Jadi inovatif. Jadi kita terus kita tidak tidur lah untuk inovasi ini terus. Dan juga kita melayani kebutuhan retailer terbesar juga. Di salah satunya yang di Jepang juga, yang di Eropa, di Amerika juga. Dia juga mempunyai produk-produk baru juga. Apa yang lebih sustainable, Pak? Yes. Ya, jadi kita juga harus mengurangi atau meniadakan ini polusi lingkungan. Nah, ini yang kita terus konsentrasi di situ. Sehingga kita pun sekarang misalnya ada produksi printing pun di sini, pewarnaan itu sudah sisanya untuk lingkungan, untuk kota itu makin kecil Pak, makin kecil karena kita juga berinovasi di kimianya juga. Limbah pasti ya Mas? Limbah pasti, tapi sudah makin sedikit gitu. Jadi dulu dengan sekarang kapasitas limbah kita sama, tapi hasilnya 5 kali lipat loh. Airnya sama. Ya. Gitu. Artinya berkurang 1/5-nya. Kalau dihitung ininya kebalikannya ya. 4/5 kurang. 4/5 kurang. Tinggal 1/5 istilahnya. Tapi tetap nggak bisa hilang sama sekali yang namanya limbah ya. Limbah, betul. Ya. Tapi kita sudah meminimal sekali. Jadi ini yang terus jadi kita juga konsultasi dengan retailer juga. Jadi kita juga bicara bahwa bajumu ini tidak mencemarin lingkungan, itu yang dipakai. Jadi sustainability ini penting Pak semuanya. Program ada rompi juga ya Mas? Ada. Rompi anti peluru juga. Ada. Rompi anti peluru juga ada kita. Sudah komplit, tinggal memang HRD-nya ini yang lebih lagi ya. Betul. Namanya piknik ke negara-negara maju mungkin Mas. Betul. Tambahan produk-produk yang mungkin kita belum produksi. Betul. Tiap tahun kita ada mengikuti exhibition Pak di Eropa, di Jerman terutama. Di situ pasti ada barang-barang. Barang-barang apa yang baru, kita juga ikut exhibition juga untuk technical textile istilahnya. Ya, di situ. Sekarang itu berapa negara yang mengimpor dari Sritek pakaian
security-nya, dari pakaian polisi, kayak pakaian tentara, kayak pakaian 35 negara. 35 negara. Iya. Saat ini untuk security and defense. Security and defense. Iya. Kalau yang semuanya campur ya 100 negara lebih. Oh iya. Iya. Yang mungkin yang lain, yang fashion, yang benang, yang lain-lain, kain. Semua negara dong. Hampir semua negara, Pak. Hampir semua negara. Iya. Makanya Pak Presiden itu nggak ada Pak Presiden dan Bu Presiden yang belum datang ke sini ya, Mas. Itu sebagai penghargaan kepada Sritek yang luar biasa. Kita tahun ini juga dapat yang ekspor terbesar di Jawa Tengah, Pak. Dapat penghargaan. Ekspor terbesar di ekspor. Jawa Tengah. Oh, ekspor. Ya. Dari Kementerian Keuangan lewat Bea Cukai, Pak. Iya. Ya, Bea Cukai dapat duit banyak soalnya. Ekspornya banyak kan? Iya. Iya, devisa, Pak. Iya, Bang devisa. Betul. Iya. Ya, luar biasa. Terbesar se-Jawa Tengah. Iya. Mas Iwan itu setelah memimpin berarti sudah berapa tahun, Mas? Sejak 97 kalau nggak? Iya, sejak saya lulus, Pak, 97. Dulu kuliah di mana, Mas? Di Boston saya pada waktu itu. Di Boston apa itu? Suffolk atau Iya, Suffolk U. Oh. Suffolk U. Saya bacanya nggak bisa, bukan orang Inggris ya, bacanya nggak bisa. Suffolk ya, Pak? Iya. Oh, Suffolk ya, Boston, AS ya. Lulus 97 langsung pulang, langsung gabung sama Bapak ya. Iya. Nah, penghargaan bergengsi apa, Mas, yang pernah ini? Saya baca ada. Nah, sekarang sebagai Ketua Umum Asosiasi Emiten Indonesia, betul? Ya, saat ini tapi saya sudah selesai, dilanjutkan oleh Pak Budiarsa. Oh, ya. Gitu. Dari tahun berapa itu, Mas? Setahun aja saya. Setahun itu. Ya. Terus penghargaan yang pernah diterima tingkat dunia? Saya pernah berhasil menang Entrepreneur of the Year Ernst & Young tahun 2015. Entrepreneur of the Year. Iya. Di mana itu? Di Jakarta waktu itu. Jakarta. Iya. Jadi mewakili Indonesia untuk EY. Oh, EY itu. Iya. Iya. Saya bacanya juga nggak bisa EY itu. Ernst apa itu? Ernst & Young. Ernst & Young. Iya. Iya. Itu sama juga penghargaan Businessman of the Year. Yes, Businessman of the Year. Dari masalah Forbes kan. Iya. Lalu CEO terbaik juga. CEO terbaik gitu ya. Business Indonesia. Executive Officer ya. Iya. Itu di Jakarta juga? Ya, Business Indonesia. Ya, Business Indonesia. Ya. Selain itu masih ada? Mungkin ada, tapi saya nggak pernah nulis tuh, Pak. Kita yang baca soalnya. Iya. Kalau kita lihat orang kan, kita lihat prestasinya apa begitu kan. Ya, tapi kadang-kadang yang punya prestasi kadang-kadang juga lupa sendiri. Kecuali diadminkan oleh adminnya. Iya. Ada beberapa banyak penghargaan, Pak, di situ. Banyak ya. Itu belum Bapak dulu ya. Iya, Bapak pasti juga. banyak sekali ya. Betul. Nah, produk pemasaran tadi sudah, pekerja juga sudah. Bagaimana yang bekerja? Ke depan, Mas. Kalau kita lihat, kalau ada tamu dari sini pasti diputarkan video tentang rasa nasionalisme, rasa kebangsaan Sritek ini kepada bangsa Indonesia. Ini kan juga pelajaran dan pendidikan penting bagi masyarakat, bahwa kita hidup di Indonesia ini tentunya kan juga harus berbakti dengan Indonesia. Nah, program-program apa, Mas, yang untuk masyarakat, untuk Indonesia ini secara keseluruhan? Apa dari Sritek ini? Pertama, kita memang kalau kita awalnya kita itu belajar tekstil itu juga dari beberapa mancanegara. Misalnya pertama kita juga banyak ekspat, Pak, di Sritek Group ini, ya kan? Kira-kira
dulu tuh ya ada mungkin ada 500-an orang ekspat dari mana-mana. Tetapi kita kan terus bicara, kita terus bagaimana bisa transfer knowledge. Nah, kita berhasil di situ. Transfer knowledge itu sangat kuat di sini. Sehingga sekarang itu pegawai ekspat kita itu sekarang paling tinggal 30. Iya, dengan 30. Dari mana? Korea? China, Korea. Jerman ada masih. Kebanyakan sekarang teknikal saja, yang bagian-bagian yang memang sulit di situ. Yang mesin itu. Ya. Yang impor mesin kemudian mereka harus ke sini itu ya. Ya. Bagian-bagian yang memang sulit di situ. Dulu kan komposisinya 500 orang, pegawainya kita 10.000. Satu banding. Ya kan, misalnya itu 500 10.000. Sekarang 30 orang, tapi pegawai kita 50.000. Jadi kan persentasenya makin lama makin kecil. Nah di situ, ini yang kita bisa transfer knowledge. Tetapi saya tidak menutup kemungkinan bahwa saya akan hire orang dari luar negeri. Saya tidak menutup kemungkinan karena ini adalah kemajuan SDM. Kemajuan SDM itu harus freedom, mempunyai freedom. Ya, globalisasi. Kan harus tidak ada sekat. Ya. Tetapi kalau yang sudah bisa dikerjakan oleh kita, ya kerjakan oleh kita. Betul. Di situ. Nah, jadi itu salah satunya. Yang kedua, kita juga banyak mengupayakan harus made in Indonesia. Produk bahan baku kita. Maka kita keluarga memberi keputusan membuat fiber plant, membuat rayon. Ini karena ini future-nya Indonesia itu nanti di rayon juga salah satunya. Jadi harus punya bahan baku yang made in kita. Kapas kan nggak bisa Pak tadi kita ngomong. Rayon masih bisa Pak. Rayon masih bisa. Masih bisa made in Indonesia. Di situ. Ini yang harus kita kejar terus. Dan kita harus punya keahlian. Yang kita inginkan adalah orang kita tuh harus jadi ahli rayon nanti. Nah itu. Karena rayon itu lahirnya dari Indonesia, eukaliptusnya dari Indonesia Pak. Gitu. Dibawa oleh Portugis dulu. Dikembangkan di Eropa, digedekan di sana tapi dirahasiakan. Ini sekarang mulai comeback. Gitu. Ya, di Indonesia di mana itu? Di Indonesia sekarang kan mulai dikembangkan juga. Ya, eukaliptus lagi. Dulu eukaliptus dari sini Pak. Oleh Portugis dibawa ke sana. Di situ. Nah, ini jadi suatu dasar tekstil. Nanti kita juga mengembangkan di sini. Dan Sritek memang terkenalnya rayon, Pak. Iya. Pak tuh Sritek di New York. Iya. Itu ya. Istilahnya orang bule ngomong. There's a rayon king-nya tuh Sritek. Rayon king. Dari tahun 90 dari Pak Luk pada waktu itu. Jadi kita mengerti produk ini betul. Itu. Kita sudah expert kalau untuk produk rayon ini sampai jadi baju. Bayangkan Pak, dari awal sampai akhirnya ngerjakan orang kita apa enggak nyeneng nih istilahnya, ya kan? Tidak ada komponen import loh Pak, makin kecil terus ini perjalanan kita. Dan itu yang kita terus kembangkan, jangan sampai mandek di situ. Nah, memang kami membutuhkan political will sebenarnya. Apa itu maksudnya political will dari pemerintah? Dari pemerintah, dari masyarakat, pemerintah, ya kan, bahwa ini masa depannya itu bagus, gitu loh. Karena sudah dipraktekkan oleh Eropa. Portugis tadi ya. Iya. Nggak ada di sana sudah dan sekarang sudah berhasil oleh Sritek ya. Berhasil. Kita sudah membuat fibernya. Grup kita sudah bisa membuat fiber. Fiber ini dijual ke Sritek buat benang.
Benang terus langsung terusannya tadi tenun jadi baju. Ya, jadi baju itu. Tenun warna jadi baju. Oh gitu. Ya. Jadi perjalanannya masih panjang Pak ini satu-satu. Iya. Nah sekarang yang seperti Sritek itu ada nggak perusahaan di Indonesia ini? Saat ini belum ada Pak. Dari Ryan itu tadi. Belum ada Pak. Belum ada. Yang sampai jadi seperti Sritek ini belum ada. Enggak, artinya derivatifnya ya Pak ya. Iya. Artinya Departemen Perdagangan, Departemen Perindustrian, departemen apapun yang berkonteks atau berkaitan dengan ini perlu mendengar dan perlu ada political will, kata Pak Iwan tadi. Kita minta political will-nya, artinya ya dibantu, disupport, didukung pengembangan ini, karena this is the future good ya Mas, atau the future kita untuk sandang ini ya. Untuk sandang ini. Dan kita kan masih baru masuk di situ. Kita memang harus butuh perlindungan di situ dulu Pak. Orang baru kok. Kalau nanti sudah mulai mature, sudah kita bisa hidup sendiri. Artinya butuh semacam undang-undang atau peraturan. Betul. Ya. Betul Pak. Undang-undang atau peraturan. Undang-undang atau peraturan. PP atau undang-undang. Peraturan menteri lah misalnya. Atau lebih tinggi peraturan presiden. Mas. Ya. Gitu. Ya. Memang khusus mengembangkan untuk ini. mengembangkan ini. Iya. Atau UU aja langsung mungkin ketahanan sandang. Ketahanan sandang. Ya. Bagus ini. Ya. Usulan ini. Kebetulan saya kan di Balek Mas. Ketahanan sandang ini yang belum. Kalau ketahanan pangan sudah. Ya. Tentang papan, rusun dan rumah itu sudah. Saya belum tahu ketahanan sandang. Ya. Ya, luar biasa ini. Ya. Ini ilmunya banyak ini Mas Iwan ini. Ternyata inovasinya termasuk dalam. Karena saya dulu juga saya lulusan Lemhanas Pak. Jadi saya berapa Pak? 2015. Oh, duluan panjenengan. Saya baru lulus tahun 2019. Iya. Jadi saya taskap saya ini ketahanan sandang. Ketahanan. Masih ada kayak akademiknya itu. Ada naskah akademik ada. Naskah akademik ya. Ada ya. Ada. Saya dulu malah ngusulkan ini jadi sudah ada nomornya mungkin di DPR Pak. Undang-undangnya ini. Kita lihat nanti. Semoga saya kebetulan di Balek. Nanti kita ada di Balek. Ya. Ada. Usulan itu bisa oleh siapa saja soalnya. Usulan undang-undang itu. RUU itu. Iya, bisa ya Pak ya. Bisa siapa saja. Ya. Nanti kita lihat. Oh, tentang ketahanan sandang. Ya. Anggar ini. Yang terakhir, Mas, menghadapi industri 4.0 ini. Ya. Yaitu tadi ya inovasi itu ya. Inovasi dan teknologi. Inovasi teknologi. Ya, kalau teknologi kita masih. Ya, kita sudah. Bergantung ya. Kita masih bergantung Pak, terus terang aja. Ya, saya sedikit cerita ya tentang tekstil itu Pak. Tekstil itu tidak boleh di nomor 2-kan menurut saya. China masih melindungi tekstil itu luar biasa. Sehingga dia bisa membuat mesin-mesinnya. Made in China. India juga sama. Sampai India masih punya minister tekstil, menteri tekstil itu masih ada. Bagaimana? Berarti ada juga nanti presiden yang baru, presiden baru bisa menteri sandang. Iya, bukannya apa-apa. Yang di bawah ini adalah kalau bisa kan puluhan juta orang untuk mendorong ekonomi kan ini. Dan tekstil itu cepat mendorongnya. Ya, mendorongnya cepat tekstil. Pertumbuhan ekonomi. Semuanya pertumbuhan ekonomi kalau kita bisa cek satu persatu negara. Yang pertama menaikkan akselerasi mesti tekstil. Mesti tekstil. Turki ya tekstil, China ya tekstil dulu. India ya tekstil. Jadi tidak boleh ditinggalkan. Dia adalah tekstil ini akselerator. Paling cepat. Mempercepat pertumbuhan ekonomi. Ya. Karena sekarang tekstil itu menjadi suatu tren, Pak. Mungkin Pak
Toha punya batik ada berapa Pak Toha di lemari? Ya kan? Betul kan Pak Toha? Malu kita kalau jawabnya ratusan gitu. Pasti Pak, pasti itu sekarang. Luar biasa. Seorang aja bisa punya koleksi seperti itu. Ya nggak harus mahal, tidak. Tapi kan dia punya ingin bertampil kan. Prestis tekstil Pak. Di situ. Jadi menurut saya Pak, tekstil itu kuadran, bisa kuadran naiknya. Nah orang misalnya kemarin ini setelah pandemi dibuka beli, ya kan? Pandemi ini selesai, yang beli tekstil itu rebutan Pak. Iya, betul itu. Iya kan? Langsung itu curve-nya naik Pak. Curve-nya itu langsung naik. Seperti itu. Nah, ini yang kenapa saya butuh political will. Perlu dilindungin industri ini, karena bagaimanapun ketenaga kerjaan paling cepat di tekstil juga menaikkannya. Termasuk karena paling banyak menyerap tenaga kerja. Karya itu tadi. Betul. Coba jahit misalnya, nggak bisa diganti robot Pak Masian. Masih belum bisa. Masih jahit Pak semuanya. Masih ini. Betul. Jangankan ngomong penjahit itu nggak baik, bukan Pak. Kalau nggak ada kerjaan, betul nggak ada kerjaan loh Pak. Misalnya, orang kan butuh kerjaan. Itu. Dan tidak semuanya orang akan menjadi istilahnya YouTuber semuanya, nggak mungkin juga. Ya kan? Nggak mungkin juga. Ya kan orang itu kan selektif. Dan orang tidak semuanya ini. Memang trennya demikian, bahwa kok jadi penjahit itu kurang, itu bukan. Ini pengangguran di tempat kita kan masih besar sekali. Ini kan yang harus kita kurangin betul, pengangguran ini. Ya lewat mana? Paling cepat ini. Salah satunya ini paling cepat. Di situ. Nah, memang kita kalau di Sritek punya produk Pak. Punya produk. Jadi kita juga bukan cuma penjahit saja, nggak mau. Pasar. Dan kita punya pasar. Jadi dijahit pasti dijual gitu. Jual pasti. Betul. Karena produk kita sudah jalan juga kan. Di situ kita udah punya nama di situ. Nah, itu. Jadi Sritek ini adalah ekosistem. Sritek ini sudah jadi ekosistem. UKM yang beli bahan bakunya Sritek banyak Pak, 2000-an ada. 2000-an UKM. Nah, ini yang belum saya tanyakan tadi malah sudah. Gimana? Jadi kerjasama dengan UKM. Bentuknya gimana? Dia beli barang kita Pak. Beli barang. Iya, dia jahit. Gitu. Jadi baju. Disetor ke toko-toko. Iya. Atau sekarang online Pak. Mereka udah punya onliner dia. Iya. Sekarang juga melayani online. Melayani onliner kita. Iya, melayani onliner. Iya. Itu sekitar sini aja, Mas? Enggak, Jakarta. UKM ini Indonesia Pak. Indonesia. Seluruh Indonesia. Di Bali juga ada. Di Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, Makassar. Jadi domestik itu masih besar juga ya? Domestik luar biasa Pak. Makanya ini pasar untuk rebutan Indonesia ini. Makanya kita harus bisa yang memproduksi. Karena value added-nya harus di Indonesia, tidak boleh di luar. Nah itu. Jadi itu berarti untuk mengantisipasi 4.0 itu ya Mas? Berarti teknologi inovasi ya? Sama goodwill tadi ya? Betul. Teknologi inovasi goodwill dari semua stakeholder, terutama pemerintah. Betul. Tentunya begitu ya Mas? Pemerintah juga harus berkecimpung di sini, karena anggota kita tuh udah banyak Pak di tekstil itu. Bapak jangan lihat tekstil itu cuma bikin kain ya Pak ya. Jangan dilihat. Yang buat bordir, yang buat ini, yang buat macam-macam keset, buat karpet, buat korden, tekstil semua Pak. Tekstil semua. Termasuk tas tekstil ini kita buat juga, tas gini juga.
kita buat apa backpack tekstil, tenda tekstil kita. Jadi tekstil itu luas. Iya. Dan tidak ada tekstil itu sunset tidak ada sebenarnya. Selalu sunrise. Selalu ya, tergantung kita yang memanage. Bagaimana? Ya memang di saat kemarin pandemi memang kita ya tidak sempurna ya Pak ya. Bagaimanapun kita juga waktu pandemi tahun 2020 kemarin itu ya kita akhirnya mengganti line kita bikin masker Pak. Sebentar, sempat mengurangi karyawan nggak Pas? Enggak, tidak. Pas pandemi kemarin? Enggak, tidak. Jadi waktu pandemi itu kita bisa memanage, pada waktu itu kita mengganti produk kita jadi masker Pak. Pokoknya ada aja pekerjaan. Ya. Para karyawan iya, ada aja pekerjaan. ada aja. Itu karena ada yang berotak di sini. Harus buat apa Iya. gitu kan. Iya, sampai saya itu membuat 60 juta masker. Tahu saya putih itu. Iya. Saya pertama ya kulaannya sih. Kulaannya sini ya. Karena memang nggak ada. Iya. Iya. Memang nggak ada dulu. Waktu awal itu semuanya panik. Panik, nggak ada masker, betul. Nggak ada masker. Tak buatkan, tak geser. Tak bikinkan antivirus pada waktu itu, anti air, antivirus, udah ini dulu. Pokoknya ditutup dulu lah ini. Ya semoga saya berkontribusi Pak di situ. Doa saya, karena saya nggak pertama Pak yang menggelitik saya itu ada Pak, masker dijual 500.000. Itu saya menggelitik. Satu. Nomor 2 ada masker yang sudah dipakai dijual lagi, di recycle dipakai lagi. Itu saya nggak, wah ini nggak bener deh. Tapi masker putih itu ikut bangga juga saya, soalnya di Jakarta itu ini buatan Pak Toha, padahal saya nggak buat kan. Ya. Sama tetanggaan aja kan. Iya. Iya. Dianggap keluarga saya gitu. Iya. Buatan Pak Toha padahal juga. Jadi kita pada waktu itu langsung Jakarta kita kirim, kota-kota semuanya kita kirim. Ya, sampai banyak ada yang salah ngirim Pak, kebanyakan gitu, tetap dibayar. Jangan, nggak kita kembalikan, kita bayar. Pada waktu itu. Ya karena permintaan banyak. Iya. Dia pasti juga. Dia juga jual juga. Iya. Jadi itu ya jadi inilah, jadi saya. Itu juga melibatkan UKM itu ya Mas ya? Saya libatkan. Ada kira-kira ada 10 pabrik. Ada 10 pabrik. Dia di cancel semua Pak. Ordernya mereka, kita kasih kerjaan ini. Itu. Ya itu. Jadi ya kita betul-betul bagaimana bisa gotong royong ya. Kalau untuk di Jawa Tengah ini mana yang bisa kita bantu, kita bantu. Karena mereka juga nggak punya bahan kan. Yang nyeplai kita semua pada waktu itu. Tolong menolong dalam kebaikan. Ya. Ini malah waktunya sudah. Nggak apa-apa Pak, seneng ya. Yeah. Jadi mungkin yang terakhir pesan-pesan ini Mas Iwan kepada pengusaha ya, tapi umumnya pada masyarakat supaya bisa berusaha dengan baik, bisa memberi manfaat kepada masyarakat banyak, bisa menjadi pahlawan negara begitu, ya, pahlawan devisa. Dan bisa berkembang berkali-kali lipat ini. Pak Iwan bisa sampaikan mungkin kepada masyarakat atau ajakan atau saran atau apalah yang bisa memotivasi mereka gitu. Monggo Pak Iwan. Yang pertama memang kita harus kerja keras ya, di mana kita itu saat ini, terutama di saat pandemi saat ini, itu kita harus memutar otak bagaimana kita juga bisa mengembangkan perusahaan ini. Yang kedua memang kita juga terus berinovasi. Berinovasi itu penting karena saya mempunyai slogan, selama kita masih bisa berinovasi tidak akan ada krisis.
Jadi kalau kita ada inovasi, tidak akan ada krisis. Itu kita selalu saya ini kan. Lalu juga yang ketiga juga jangan melupakan culture di masing-masing ini. Jadi kearifan lokal apa kita harus tetap kembangkan. Jangan jadi sampai kita melupakan culture ini. Nah, ini yang saya ingin ini. Culture itu juga salah satunya ya berbakti dengan orang tua, itu Yes. juga culture. Yes. Ya, jadi itu culture dan berikutnya memang kita harus punya visi. Visinya itu kalau visi pribadi saya juga bermanfaat untuk orang banyak. Bagaimana? Nah itu kita harus set dulu di situ di awal. Jadi sehingga kita bekerja ini tidak mengeluh, ya tidak mengeluh. Nah, mungkin di situ dari saya. Sekali lagi terima kasih Pak Iwan, sudah diterima dengan baik dan sudah diberi berbagai resep keberhasilan, kesuksesan, dan bisa lebih mengenal dasar-dasar pemikiran, filosofi, filsafatnya, cara memanage Ritek ini, meskipun sekilas, tapi semoga bisa bermanfaat bagi orang lain, bagi masyarakat, karena orang yang bermanfaat bagi orang lain adalah orang yang paling mulia di antara kita. Sekali lagi saya doakan semoga tetap sukses Pak Iwan. Terima kasih. Sehat semuanya beserta keluarga. Terima kasih. Ya, dan ada goodwill dari pemerintah yang tadi disampaikan oleh Pak Iwan tadi, yakni tentang undang-undang sandang yang bisa benar-benar melindungi, benar-benar bisa memberi advokasi, pendampingan, bahan bakunya sampai garmennya diciptakan, dibuat oleh orang Indonesia. Pak Iwan sudah mencoba, semoga terrealisasi. Sekali lagi terima kasih, semoga bermanfaat. Salam sehat dan selamat dunia akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.